Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mayang Anggrenitia akan sedikit menjelaskan mengenai jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Yang pertama, peta konsep. Sujud pada bab pembahasan ini akan dibahas menjadi 3 subbab. Yang pertama, sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur, dan ketentuan serta dalilnya dan tata cara serta prakteknya. Kemudian sujud merupakan suatu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya pada Allah sajalah manusia itu boleh bersujud. Adapun kepada sesama manusia, kita diperintahkan untuk saling menghormati saja. Pada saat kita bersujud, maka dahi, telapak tangan, kaki, dan lutut semua menempel ke tanah atau alas sujud. Inilah posisi paling ideal sebagai bentuk kepasrahan, ketundukan, dan kepatuhan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud sudah sangat lazim dilakukan di dalam sholat. Segala macam jenis sholat pasti ada sujudnya, kecuali sholat jenazah. Kemudian yang pertama adalah sujud syukur. Sujud syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur merupakan bentuk kecintaan manusia atau bentuk rasa syukur manusia kepada Allah, dilakukan saat memperoleh nikmat dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Kemudian dasar hukum sujud syukur yaitu hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. An Abi Bakrata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana iza atahu amrun yasuruhu aw bushra bihi harra sajidan syukran lillahi wa rawahul Abu Dawud wa Tirmizi. Artinya dari Abu Bakrah, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Kemudian sebab-sebab melakukan syukur. Yang pertama, mendapatkan nikmat dari Allah berupa kesehatan, berupa kebahagiaan, dan sebagainya. Kemudian terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. Itu suatu nikmat karena terhindar dari bahaya itu merupakan sesuatu yang memang harus disyukuri, Masya Allah. Kemudian tata cara sujud syukur. Adapun tata cara sujud syukur cukup mudah untuk dipraktikkan dan dilaksanakan. Adapun tata caranya adalah yang pertama menghadap kiblat, yang kedua niat untuk sujud syukur. Bagaimana niatnya? Nawaitu sujuda syukri sunata lillahi ta'ala. Kemudian sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, yang artinya Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha besar dan tiada kekuatan serta daya upaya kecuali atas izin Allah yang Maha tinggi dan Maha agung. Masya Allah. Kemudian duduk kembali. Kemudian hikmah sujud syukur. Yang pertama, orang yang mendapatkan nikmat dan kelebihan kalau tidak berhati-hati dapat lupa diri sehingga menjadi angkuh dan sombong. Orang yang melakukan sujud syukur akan terhindar dari sifat sombong atau angkuh tersebut. Kemudian memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya, serta memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari siksanya. Masya Allah. Kemudian yang kedua adalah sujud syahwi. Sujud syahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam menjalankan sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyatul akhir atau sebelum salam. Dasar hukum sujud syahwi adalah An Abi Sa'idi Khudri qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sakka ahadukum fi sholati falam
rikum salasan au arba'an falyatarahi syakka wal yaini ala mastaiqona summa yasjudu sajadataini qabla an yusallima. Rawahul Ahmad wa Muslim. Ya, artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah ia dihilangkan dari keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Kemudian sebab-sebab sujud syahwi diantaranya adalah yang pertama, lupa meninggalkan salah satu rakaat, seperti lupa melakukan ruku atau i'tidal ataupun sujud. Kemudian lupa atau ragu dalam jumlah rakaat. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut. Yang keempat, lupa melakukan tasyahud awal. Dan yang kelima, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Dalam kasus rakaat kurang, apabila pada saat sholat ada yang mengingatkan bahwa rakaat sholat kita kurang, maka harus segera berdiri dan melengkapi jumlah rakaatnya, baru kemudian melakukan sujud syahwi. Kemudian tata cara sujud syahwi. Cara melakukan sujud syahwi yaitu dilaksanakan sebelum salam apabila orang yang sedang sholat lupa akan bilangan sholat yang sedang dikerjakan atau lupa tidak melakukan tahiyat awal dan kita baru ingat sebelum ia salam. Yang pertama, setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud lagi dengan membaca Subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Kemudian duduk sebentar lalu takbir dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud pertama. Kemudian duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Kemudian hikmah melakukan sujud syahwi. Manusia tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh karena manusia adalah tempat salah dan dosa. Yang tidak pernah lupa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbuat salah atau khilaf ataupun lupa harus segera memohon ampun kepada Allah dengan membaca istighfar Astaghfirullahaladzim. Dengan demikian halnya ketika kita bersalah dengan orang tua, guru maupun teman yang harus segera meminta maaf kepada mereka. Hikmah berikutnya adalah kita diajarkan untuk bisa memahami bahwa orang lain juga bisa salah. Jika orang tersebut mengakui kesalahannya dan minta maaf, maka sebagai umat Islam diajarkan untuk segera minta maaf. Kemudian yang selanjutnya adalah sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Kemudian dasar hukum sujud tilawah dari hadis riwayat Tirmizi. An Ibni Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u alaina al-Qur'ana fa idza marra bis-sajdati kabbara wa sajadana ma'ahu. Rawahul Tirmizi. Yang artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacanya sampai pada ayat sajadah, beliau takbir, lalu sujud, maka kami sujud ikut beliau bersama-sama. Kemudian sebab-sebab sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran menemukan ayat-ayat sajadah baik pada salat maupun di luar salat. Adapun ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran berjumlah 15. Di antaranya Quran Al-A'raf ayat 206, Quran Ar-Ra'du ayat 15, Quran Surat An-Nahl ayat 49, dan seterusnya. Kemudian syarat-syarat sujud tilawah.
Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menghadap kiblat. Dan yang terakhir, menutup aurat. Kemudian sujud tilawah mempunyai rukun. Rukun sujud tilawah ada 5. Yang pertama niat, kedua takbiratul ihram ketika sujud 1 kali dengan diawali bacaan takbir. Yang keempat, duduk setelah sujud dengan tumak ninah tanpa membaca tasyahud. Dan yang terakhir adalah salam. Kemudian tata cara sujud tilawah yaitu sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat, yaitu berdiri menghadap kiblat, berniat melakukan sujud tilawah. Bagaimana niatnya? Nawaitu sujuda salasati sanati lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, kemudian sujud 1 kali pada saat sujud membaca doa, yaitu sajada wajhi lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Kemudian duduk sejenak, kemudian salam. Yang kedua adalah sujud tilawah yang dilakukan dalam sholat. Adapun cara melakukannya yaitu pada saat kita sedang berdiri dalam sholat membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah yang tadi. Setelah selesai melakukan sujud tilawah tersebut, kita langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat sebagaimana mestinya. Kemudian hikmah melakukan sujud tilawah. Yang pertama adalah dijauhkan dari godaan setan. Yang kedua, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Dan yang terakhir, mendekatkan diri kepada Allah. Kelebihan dan kekurangan buku ini adalah yang pertama disertai gambar, yang kedua disertai soal-soal, yang ketiga disertai rangkuman, yang keempat disertai dasar, yang kelima disertai kisah-kisah teladan, dan yang keenam sudah cukup lengkap sebagai buku pegangan kelas 8. Kekurangannya tidak disertai niat. Baik, itu saja, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.